magazine. Or in bahasa, ayo kita mulai majalah dinding kita. Ini bisa kamu temukan di page 17, halaman 17. Tujuan pembelajaran hari ini bisa kita lihat di sebelahnya. We will learn to use the right words and expressions. Kita akan mempelajari penggunaan kata-kata dan ungkapan yang tepat. Satu, to state rules, untuk menyatakan peraturan. And kedua, to give suggestion to do and not to do something. Untuk mempelajari bagaimana mengungkapkan saran melakukan dan tidak melakukan suatu hal. And the third, yang ketiga itu kita akan pelajari to say, to agree or disagree, untuk mengatakan setuju dan tidak setuju kepada seseorang. Tujuannya ini to keep good interpersonal relationship. Diharapkan kamu bisa mendapatkan hubungan yang baik secara kepribadian dalam etika berkomunikasi di sekitar kita atau untuk perkembangan komunikasi sosial kita. Baiklah, seharapkan kamu bisa mengikuti pembelajaran ini sampai habis. Sehingga we can get the conclusion, dapat kesimpulannya, how to improve our language, bagaimana kita bisa merubah bahasa kita dan mengetahui tentang ungkapan maupun penggunaan kata-kata yang tepat untuk menggunakan hal-hal yang di atas. Terus saksikan video pembelajaran kita ini. Keep spirit, tetap semangat, and good luck for all of you. Dan semoga berhasil untuk kamu. Dan terus ikuti. Selanjutnya kita akan mencoba mengenalkan pengenalan guru-guru SMP Negeri 2 Jai. Okay, my beloved students for 9th grade, anak-anakku semuanya yang kami banggakan untuk kelas 9, karena program daring kita laksanakan di rumah, di sini kami akan mengenalkan the 9th grade English teacher of SMP N2 Binjai, akan mengenalkan kelompok guru-guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas 9 SMP Negeri 2 Binjai. Yang pertama bisa kita lihat the first teacher, her name is Dr. Randa Pesta Baringbing. She teaches English for class 9-1 until 9-6. Yang pertama ini adalah Ibu Dr. Randa Pesta Baringbing, juga kita sering sebut dengan Mem Pesta, mengajar di kelas 91 sampai 96. And the next, we have to know Mem Ermi Safrina SPD. She teaches English for class 9-7 until 9-9. Ibu Ermi Saprina ini juga mengajar bahasa Inggris di kelas 97 sampai kelas 99. And sebagai pemateri hari ini dan juga mengajarkan, yaitu kita kenal Sir Hairul Madanasution SPD. He teaches English for class 9-10. And the last one, we introduce Ma'am Epa Mardian Broginting SPD. She teaches English for class 9-11. That's all for information about the 9th grade English teacher of SMPN 2 Binjai. Inilah guru-guru bahasa Inggris yang keren yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Binjai. Semoga anak-anakku sukses dalam mempelajari ilmu bahasa Inggris ke depan sebagai bekalmu untuk mendapatkan masa depan. Oke, itulah perkenalan kita. Akan kita lanjutkan, yaitu tentang pembelajaran kita tentang Let's Start Our World Magazine di chapter 2 ini. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Kini kita akan memasuki pembelajaran kita, yaitu tentang penggunaan kata kerja bantu modal must and should. Must and should sering kita gunakan sebagai suatu kalimat yang mengandung arti harus.
Dalam chapter ini, kita akan membahas lebih dalam sebelum kita lanjutkan ke dalam percakapan ataupun dialog. Pengertian should dan must pada dasarnya tidaklah berbeda jauh. Penggunaan should lebih sopan dibandingkan dengan must. Must dan should keduanya memiliki arti yang sama, yaitu harus, namun should lebih digunakan nantinya untuk menyarankan dan must merupakan suatu untuk perintah. Terkadang must ini dianggap lebih keras dibandingkan should. Kita lihat dulu pengertian dari must. Must harus kadang bisa juga diartikan sebagai perintah. Contoh kalimat, you must be here at 4 p.m. Dalam kalimat lain, must be juga bisa berarti pasti. Contoh, it must be raining outside. Pasti hujan di luar. You must be here at 4 p.m. Ini merupakan satu keharusan atau merupakan suatu perintah yang bisa diartikan kamu harus berada di sini pukul 4 sore. Menunjukkan ini kita harus memang benar-benar hadir. Jadi kalau kita lewat dari keadaan kita pukul 4, itu bisa dianggap kita tidak patuh, ya. Dan bila ditambahkan kata be, it must be raining, itu merupakan kata pasti. Contoh berikutnya juga ada di situ statementnya tentang children under 16 must be accompanied by adults. Di sini bermakna anak-anak di bawah usia 16 tahun harus didampingi orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa must itu merupakan suatu yang lebih keras dibandingkan should. Kita lihat di tabel sampingnya, should. Should itu bermakna sebaiknya bisa, yang bisa kita gunakan sebagai saran. Example-nya, you should be here at 4 p.m. if you don't want to be late. Yang bermakna, kamu seharusnya berada di sini nanti pukul 4 jika kamu tidak ingin terlambat. Menunjukkan suatu saran bagi penggunaan kata you should. Selanjutnya satu contoh lagi ada kata you should not blame yourself. Kamu seharusnya tidak menyalahkan dirimu. Inilah perbedaan dari penggunaan kata must dan should. Seharap kamu bisa juga berlatih penggunaan must ini yang bisa kamu rangkai-rangkai. Karena sering kita menggunakan kalau kita ingin memberi suatu perhatian pada orang, bagaimana kita mengungkapkannya, apakah menggunakan kata must atau should yang bisa kita lihat. Ingat ya, must itu bisa dianggap sebagai suatu perintah, bila kita tidak mengerjakan, kita bisa mendapatkan sanksinya ya. Kalau should itu berarti juga harus, tapi dia bermakna lebih ringan atau bisa berupa nasihat. Nanti bisa kita gunakan kalau kita mau keluar rumah, kita harus menggunakan helm. Mana yang harus kita gunakan? I must atau should? Ya, kita harus menggunakan I must wear helmet. Ya, saya harus menggunakan must. Kalau kita tidak menggunakan helm nanti di luar, kita bisa kena tilang oleh Bapak Polisi. Selanjutnya kita ikuti kata-kata keharusan yang lain ataupun persetujuan tidak persetujuan di slide berikutnya. Oke, baiklah anakku semuanya. Sebelum kita lanjutkan, kita praktekkan dulu satu conversation yang ada di buah halaman 19 kita lihat dulu statement dari Bapak Guru ini mengatakan, here are Udin, Dayu, Lina, Beni, Edo, and Siti sitting together again. They are talking about setting up a wall magazines, says the speaker sententiously, clearly, and correctly. First, repeat after me. Di sini Bapak ini menyarankan adanya berkumpul Udin, Dayu, dan Lina, Beni, Edo, serta juga Siti sedang duduk bersama. Kembali, mereka sedang membicarakan tentang bagaimana untuk menyiapkan sebuah majalah dinding. Ya, jadi mereka memulai menggunakan percakapan. Di sini ada percakapan dialog pertama antara Beni, Dayu, dan Siti. Dalam percakapan ini juga sudah mengandung unsur keharusan, obligation, yaitu penggunaan kata should.
Oke, kita simak dulu kata Benny. Benny mengatakan, Benny, I think we should start our wall magazine now. Dayu, I don't think we can start now. We should plan it carefully. We should go to the people who knows how to make a wall magazine. Siti, I agree with you, Dayu. We should think before leave. Ya. Makna kata should sudah kita pelajari tadi di atas, yaitu penggunaan kata must dan should. Kita mengetahui bahwa should itu merupakan satu kalimat berarti harus namun memiliki makna menyarankan. Jadi kata Benny di sini, saya rasa kita harus memulai untuk majalah dinding kita sekarang. Namun si Dayu menolak dengan lembut, mengatakan, I don't think we can start now. Saya pikir kita belum bisa melaksanakannya sekarang ya. Kita harus merencanakannya dengan benar. Kita seharusnya menjumpai orang-orang yang tahu bagaimana untuk membuat sebuah majalah dinding. Siti juga mengargumenkan persetujuannya dengan Dayu. I agree with Dayu. Saya setuju dengan Dayu. We should think before we live. Kita harus berpikir sebelum berbuat ya. Di sini kalimat ini mengandung unsur kejelasan untuk penggunaan kata should sebagai suatu kalimat keharusan yang bisa melaksanakan adalah suatu saran dari teman-teman kita. Kita simak conversation atau percakapan berikutnya. Baiklah, sesudah kita mempelajari tadi penggunaan kata should dan must, ungkapan-ungkapan yang akan kita pelajari lagi dalam bab chapter 2 ini adalah ungkapan persetujuan seperti penggunaan kata kalimat that's a good idea, I agree with you, yes I agree, and perlawanan merupakan I don't think so. Kalimat-kalimat ini atau ungkapan ini seperti hal-hal yang kita ungkapkan tadi bisa bermakna ungkapan that's a good idea. Kita bisa gunakan kata ini untuk mendukung suatu ide yang cemerlang atau yang sependapat. Gitu ya. Dan kata I agree with you yang bisa kita artikan saya setuju denganmu merupakan statement persetujuan dengan lawan bicara kita atau mempunyai ide yang sama dengan kita. Dan berikutnya, I don't think so merupakan suatu statement yang berlawanan dengan lawan bicara kita atau tidak sependapat dengan ide tersebut atau kita bisa mengutarakan ide yang baru. Ungkapan-ungkapan ini kita sampaikan kepada lawan bicara kita merupakan suatu ungkapan yang sopan, mendukung, atau kita tidak menyetujui ide dari teman kita. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat